Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapkan. Semua siap. Berdoa mulai. Ini sebelum kita mulai, Ibu akan mengambil absen. Siapa yang tidak hadir? Ada satu teman yang tidak hadir. Setelah kita melakukan pembacaan doa, untuk selanjutnya kita akan membuka pelajaran kita, yaitu tema IPA. Sekarang tambah tema 4, sub tema 3, PB 4. Di dalam pembelajaran kita sub tema 4, sub tema 3, PB 4, coba dibuka. Sudah dibuka? Sudah dibuka buku temanya? Sekarang coba perhatikan. Di dalam PB4 kita itu akan membahas masalah pantun. Masih ingat apa itu pantun? Apa itu pantun? Baris pertama dan kedua
kita akan membaca sebuah bacaan. Nah, kita mulai dulu dari Tiara. Silakan baca halaman 117. Nina muncul pertanyaan baru. Mengapa dalam prosesi pernikahan di lingkungan seperti Nina tidak ada acara balas pantun? Karena teringat tentang budaya yang pernah ia pelajari, bahwa budaya menuju daerah tidak selalu sama. Kalau masyarakat dapat melakukan budaya daerah yang membuat masyarakat lalu interaksi diikuti beda ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, silakan lanjutkan membaca. Sudah. Perbedaan adat pernikahan dan perbedaan budaya. Pengenalan budaya daerah dengan daerah lain terjadi karena adanya interaksi antar warga masyarakat. Interaksi antar warga masyarakat terjadi dalam berbagai bidang seperti dan ekonomi. Interaksi antar warga masyarakat terjadi karena beberapa faktor seperti berikut. Satu, perbedaan kandungan sumber daya alam pada setiap daerah. Perbedaan kandungan sumber daya alam jelas akan memengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki kandungan sumber daya alam lebih rendah. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat. Sementara itu, daerah lain yang memiliki kandungan sumber daya alam lebih kecil hanya akan dapat memproduksi barang-barang dengan biaya produksi lebih tinggi, sehingga daya saingnya menjadi lemah. Itu adalah bacaan atau wacana tentang pengantar dari pembelajaran kita. Nah, kita sekarang kembali lagi ke pantun. Di dalam pantun tadi, si Nina itu kan berpikir kenapa di dalam prosesi pernikahan pantun itu berbeda bunyinya dengan beberapa pantun yang lain. Apa sebabnya? Karena di setiap daerah itu mempunyai budaya, kebiasaan, dan adat istiadat yang berbeda. Nah, seperti yang telah kita baca tadi, itu perbedaannya salah satunya adalah pada kandungan sumber daya alam pada setiap daerah. Bukan budaya saja, bukan pakaian adat ataupun bahasa daerah saja yang berbeda, tetapi juga di dalam sumber daya alam. Dalam pemberdayaan sumber daya alam, kita sebagai manusia itu mempunyai kewajiban, mempunyai tanggung jawab, dan mempunyai hak untuk melindungi. Masih ingat kamu apa itu tanggung jawab? Siapa yang tahu tanggung jawab? Silakan tunjuk tangan. Siapa? Atau ibu yang menunjuk? Nah, siapa yang masih ingat apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab, silakan. Mida. Tanggung jawab adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan dasar tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu adalah sesuatu yang kita lakukan, yang kita kerjakan itu butuh tanggung jawab, harus dipertanggungjawabkan. Nah, selain tanggung jawab, kita sebagai manusia
sebagai makhluk Tuhan, sebagai anak, sebagai warga sekolah mempunyai kewajiban. Masih ingat kamu apa itu kewajiban? Siapa yang masih ingat? Silakan tunjuk tangan. Terakhir, apa itu kewajiban? Sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan. Nah, wajib sesuatu yang harus kita laksanakan itu wajib, sama dengan sholat 5 waktu itu adalah wajib. Jika kita kerjakan mendapat pahala, ditinggalkan berdosa, sama dengan kewajiban. Nah, kita sebagai manusia punya kewajiban, kita sebagai anak di rumah juga punya kewajiban, sebagai siswa di sekolah juga punya kewajiban. Selain kewajiban itu seiringan dengan hak. Hak itu apa? Apa hak? Hak itu adalah yang harus kita dapatkan. Kalau di rumah hak kita sebagai anak itu mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua. Kalau di sekolah kita sebagai anak sekolah itu juga berhak mendapatkan kasih sayang dari guru. Selain hak kita tuntut, kewajiban harus kita laksanakan. Jangan hak saja dibutuhkan, tapi kewajiban dilalaikan. Nah, jadi kewajiban dan hak itu seiring dan sejalan. Nah, di sini selain dari perbedaan kebudayaan tadi, yang kedua ada itu perbedaan kondisi demografis. Silakan baca. April, silakan dibaca nomor 2. Perbedaan kondisi demografi. Perbedaan kondisi demografi adalah perbedaan tingkat kehidupan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos yang dimiliki masyarakat daerah bersama. Dan kondisi demografi ini hanya akan berpengaruh terhadap seluruh aktivitas kerja masyarakat, baik cenderung memiliki produktivitas kerja yang menjadi tinggi. Hal tersebut akan meningkatkan investasi yang berbeda, akan meningkatkan pendidikan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah bersama. Dan sebaliknya, bila suatu daerah yang kondisi demografinya membaik akan menyebabkan banyaknya peningkatan kerja masyarakat. Hal akan menimbulkan kondisi yang kurang dari kebenangan dan juga pertumbuhan ekonomi daerah dan Nah, itu tentang perbedaan kondisi demografis. Jadi selain dari tadi perbedaan sumber daya alam, juga ada perbedaan demografis. Demografis itu sama dengan keadaan alam. Bagaimana penduduknya, bagaimana perbedaan tingkat pendidikannya, bagaimana kesehatannya, dan bagaimana kebiasaannya. Nah, jadi di sini selain dari perbedaan perbedaan sumber
sekarang tujuan kita dalam pembelajaran ini supaya kamu lebih mengerti, anak-anak ibu semua lebih paham apa itu apa makna dari pantun, apa ciri-ciri pantun, dan pantun itu dikaitkan dengan termasuk dalam kebudayaan. Itu dalam kalau di sini di pembelajaran kita itu dalam prosesi pernikahan. Kenapa setiap daerah pantunnya itu berbeda-beda, atau bahkan di daerah lain pantun tidak dibacakan di dalam prosesi pernikahan. Nah, sekarang untuk selanjutnya, tugas selanjutnya itu kamu anak-anak ibu akan diberi tugas. Nah, diberi tugas itu silakan dibuka halaman 119. Di situ kamu akan disuruh membuat kesimpulan dari bacaan yang telah kita baca tadi. Nah, silakan kerjakan di buku latihan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin sampai di situ pembelajaran kita untuk tema 4, subtema 3 dan PB4. Nah, untuk selanjutnya, untuk materi selanjutnya nanti kita sambung lagi di hari yang akan datang atau di waktu yang akan datang. Nah, sekarang silakan kerjakan latihan yang telah ibu suruh, yang telah ibu perintahkan di dalam buku latihanmu. Nah, untuk sekarang sementara kita cukupkan pembelajaran kita. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.